Lalu di sini ada poin yang cukup bagus dari oposisi, di mana keadilan itu bukan hanya soal uang, dan kompensasi perdata tidak akan memulihkan trauma kehilangan anak, di mana orang kaya sekalipun pasti akan berduka. Ya memang itu benar, tapi sayangnya di sini saya rasa trauma itu ada di kedua belah pihak, dan tipping pointnya adalah tim proposisi berhasil memberi closure yang lebih langsung kepada korban sesuai kebutuhan mereka. Jadi kalau memang mereka butuhnya uang, ya nggak apa-apa. Itu adalah poin yang diklaim dari tim pemerintah, sehingga saya rasa pemenang kelas pertama yaitu pemerintah. Lalu masuk ke kelas yang kedua, mekanisme perubahan sistemik, mana yang lebih mungkin untuk menciptakan perubahan sistemik itu sendiri dari sistem AI. Lalu tim pemerintah memberikan penjelasan yang cukup struktural, di mana saat ini pemerintah itu banyak yang pro AI, sehingga perubahan lewat pidana akan sulit untuk dicapai. Di mana perdata itu sendiri memberikan peluang bagi class action yang lebih likely untuk terjadi, karena semakin banyak korban yang menggugat, maka akan semakin besar tekanan finansial dan reputasional yang dialami oleh perusahaan, sehingga perusahaan itu mempunyai tekanan tersendiri untuk mengubah sistem mereka. Dan mereka juga memberi preemptif yang cukup kuat, di mana dalam hukum pidana ya ketika developernya dihukum, perusahaan tetap bisa berjalan tanpa perubahan apapun. Nah, di sini meskipun sudah disanggah oleh tim oposisi, dan oposisi juga telah menjelaskan bahwa pidana mempunyai efek jera yang lebih besar karena ada pencabutan izin dan lain sebagainya, di mana mereka juga menjelaskan industri AI itu sangat-sangat kompetitif. Ketika satu perusahaan jatuh, maka akan menjadi bahan evaluasi untuk perusahaan-perusahaan lainnya, sehingga terjadi perubahan sistemik. Di sini kelasnya tetap dimenangkan oleh tim pemerintah, karena kami rasa perubahan sistemik yang terjadi di tim oposisi hanya akan terjadi apabila perusahaan itu telah jatuh, dimana barulah selanjutnya akan ada perubahan sistemik dari bahan evaluasi oleh perusahaan-perusahaan kecil lainnya. Dimana kalau di tim pemerintah, ketika class action itu sudah terjadi, otomatis perusahaan itu sendiri akan mendapatkan tekanan baik secara finansial maupun reputasional itu sendiri. Lalu untuk kelas yang ketiga, terkait kontrol dan closure seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh korban. Tim oposisi menekankan bahwa kasus ini sebenarnya mempunyai dimensi moral dan ini harus diproses secara pidana agar ada rasa keadilan publik. Dan yang kedua, mereka menunjukkan bahwa kerugian mental itu bersifat kolektif, sehingga butuh pendekatan secara publik juga, bukan secara privat. Namun di sini saya rasa oposisi agak kontradiktif di bagian mereka berkata bahwa adanya keterbatasan momentum, di mana sebenarnya individu itu punya kebebasan, orang tuh mau lapor atau tidak. Nah, di sini secara langsung disanggah oleh tim pemerintah bahwa jelas perdata itu sangat memungkinkan adanya gugatan langsung dari individu yang memang rentan pada awalnya, seperti anak-anak, remaja, atau korban kesehatan mental seperti apapun, itu akan lebih mudah bagi mereka untuk langsung melapor, sehingga itu juga akan menciptakan masyarakat-masyarakat lain yang lebih berani untuk menggugat juga, sehingga perubahannya akan jauh lebih cepat. Nah, kenapa perubahan yang cepat ini itu sebenarnya penting di sini? Karena balik lagi bahwa industri AI itu cepat, jadi kasus yang serupa jangan sampai kasus yang serupa itu terjadi, maka harus dimitigasi secara segera. Maka dari itu, karena tim pemerintah juga berhasil membuktikan bahwa barrier entry yang harus dilalui oleh pelapor itu rendah, jadi closure-nya juga nanti akan lebih cepat didapatkan oleh si korban itu sendiri. Pada akhirnya kelasnya juga dimenangkan oleh tim pemerintah, sehingga pemerintah ini menang karena dua hal. Yang pertama, mereka telah menjawab beban pembuktian mosinya. Lalu yang kedua, mereka juga membuktikan keunggulan mekanisme mereka yang lebih cepat dan lebih accessible. Nah, untuk speaker score-nya, untuk tim pemerintah dari pembicara 1 73, pembicara 2 73, pembicara 3 74, dan reply speaker 35. Untuk
tim oposisi, pembicara pertama 74, pembicara kedua 72, pembicara ketiga 73, dan pembicara penyimpulnya 35, sehingga marginnya hanya 1. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada tim pemerintah.